Hello Trader Option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ke basic trading ya. Basic trading itu ada beberapa jenis ya untuk cara melakukan transaksi ya. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah cara trading switching dalam live trading forex dan gold ya. Switch itu artinya berubah ya. Kita akan merubah open buy. Setelah kita open buy, kemudian kita men-switch menjadi open sell ya. Ya itu berarti harus dengan cara cut loss ya. Jadi kita cut loss. Ada beberapa teknik-teknik yang kita gunakan itu biasanya. Teknik ini paling ampuh ketika terjadi news ya, ketika kita salah memprediksi arah dan momentum yang sudah ada itu tidak terjadi ya, yang sesuai dengan yang kita harapkan. Berarti kita harus mengambil tindakan atau action ya, berupa kita harus men-switch posisi kita ya, mungkin dari posisi sell, kemudian dia naik, terus kita ganti dengan posisi buy ya. Nah, nanti juga kita akan bahas cara trading martingale itu dalam live trading forex gold, terus cut switching, kita cut terus switch, jumlah lotnya bisa diatur. Terus cara trading locking, kita melok posisi ya, melok posisi. Ntar apa hubungannya dengan leverage, terus ada juga dengan spread ya, itu semua berpengaruh terhadap teknik trading dan platform yang kita gunakan. Dan sebaiknya Anda menggunakan platform yang menggunakan spread yang stabil ya, stabil. Jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ya. Jadi kebetulan ini banyak peminat ya dari option trading ya. Jadi saya membuat video ini hanya bukan ajakan ya. Saya tidak mengajak teman-teman untuk bertransaksi dimanapun, di platform manapun. Cuma ini adalah perjalanan trading saya yang menggunakan option trading ya, menggunakan option trading. Jadi kita harus memahami. Jadi tujuannya adalah mengedukasi masyarakat agar bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar ya, di platform manapun ya. Di platform manapun kita tidak bisa seenaknya bertransaksi jika tidak tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga membuat dan berpotensi modal kita habis ya, sehingga kita akan mengalami kerugian yang sangat dalam ya. Oke, mohon dibantu sekali lagi untuk channel Mahir Trading, semoga bisa lebih banyak lagi ya subscribernya. Terus teman-teman ini kan kalau di YouTube ini kan bisa bertahun-tahun, bisa diulang-ulang kembali ya channel di situ ini ya. Oke. Supaya lebih jelas saya akan bukakan ini ya, kita gambar-gambar di whiteboard aja ya. Di whiteboard kita gambar bagaimana cara bertransaksi di trading forex dan gold dengan menggunakan switch ya. Dan ini memang dia sangat ampuh ya, ketika teknik ini digunakan ketika ada news ya, mungkin seperti news itu ya, NFT, terus suku bunga, terus trade balance ya, suku bunga terus trade balance. Terus ada juga inflasi atau CPI ya. Ada juga testimoni bank sentral dari semua negara-negara yang memiliki major pair ya. Dan masih banyak lagi news yang memang berpengaruh terhadap pola yang akan mempengaruhi pola trading kita, seperti gitu ya. Jadi kita mulai, yaitu namanya adalah switching. Jadi switching ini dasarnya adalah berasal dari kata switch ya, jadi yang sedang berlangsung, berarti kita artinya mengganti. Switch bukan merubah tapi mengganti ya, dari katakanlah kita open position sell ya, kita ganti menjadi posisi
open position buy. Begitu juga sebaliknya, dari posisi buy terus kita ganti ke open position sell ya. Nah, memang di trading apapun yang namanya juga trade ya, perdagangan pasti ada namanya jual dan beli ya, jual beli gitu aja, namanya juga trade ya. Kapan kita harus membeli, kapan kita harus menjual. Karena transaksi forex ini dia dua arah ya, two-way transaction, berarti kita bisa memulai dengan transaksi dengan mengambil posisi jual dulu ketika kita anggap harga itu sudah tinggi dan akan terjadi correction atau terjadi downtrend ya. Nah, kita boleh mengambil posisi sell ketika harga akan mau jatuh, dan kita akan bisa mengambil posisi beli karena kita punya keyakinan bahwa harga akan mengalami kenaikan, berarti kita posisi buy ya. Jadi transaksi di abad ini ya yang sangat menarik dengan online trading. Jadi kita bisa menggunakan two-way transaction ya, sell dan buy ya. Jadi nanti kita ajarkan bagaimana caranya ketika ada news penting kita mengambil posisi yang searah. Contohnya ya, kita kasih contoh. Katakanlah market dia bentuknya begini ya, dia naik turun di time frame kecil ya, mungkin di time frame M5, 5 menit, time frame M15 ya. Biasanya begitu. Kalau di news itu time frame kecil itu akan mengalami lonjakan ya, lonjakan harga yang begitu kuat ya. Contohnya, apa yang dimaksud dengan switch ya? Switch itu adalah kita bertransaksi mengganti posisi yang sudah kita klik ya. Lah posisi contohnya di sini, ini anggapannya kita nggak tahu nih harganya nih kemana, kita posisi sell katakanlah ya. Kita menganalisa suatu mata uang, contohnya euro dollar ya, euro US dollar ya. Kita menganalisis bahwa posisi berpotensi price akan mengalami downtrend, berarti kita mengambil posisi sell di euro dollar itu contohnya 0,10 lot ya, 0,1 lah dibilangnya, 0,1 lot. Nah, 5 menit kemudian ya, 5 menit kemudian ternyata terjadi lonjakan dan kita melihat kembali kondisi pasar, terus sentimen-sentimen yang ada dan keyakinan yang sudah ada bahwa posisi sell ini adalah posisi yang salah ya. Seharusnya kita mengambil posisi buy dan ternyata harga berbalik arah naik menuju ke atas. Nah, apa yang akan kita lakukan yaitu dengan men-switch ya. Jadi kita men-switch dari posisi sell ya. Ini 0,1 lot kita ganti dengan posisi buy, contohnya di sini ketika market naik ya, turun lagi sini, ketika kita punya keyakinan harga akan naik kembali berarti kita posisi buy. Nah, yang perlu diketahui bukan hanya posisi buy sell aja, ini yang perlu kita manage yaitu lotnya ya. Lotnya berapa? Ketika kita memulai dengan posisi sell 0,10 ya, berarti ketika kita switch ketika kita switch menjadi buy, banyak trader itu yang memahami bahwa kita mengambil posisi 2 kali lebih banyak dari posisi yang pertama ya. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita posisi sell di sini 0,10 lot, dia naik katakanlah 10 pip ya, berarti kita di sini sudah minus $10 ya, karena 0,10 ya per pipsnya itu ya, adalah $1 ya, berarti ketika naik di sini kita sudah mengalami kerugian minus 10 ya, plus spread ya, katakanlah spreadnya kita abaikan dulu supaya gampang menghitungnya ya. Nah, berarti ketika kita punya keyakinan wah harga ini nggak bakalan turun, dia akan naik ya,
walaupun itu 2 pip, 3 pip, terserah dari Anda. Itu mungkin dari insting dari trading Anda masing-masing ya. Nah, ketika harga sudah mulai naik, Anda mengambil posisi. Ketika dia naik terus dia turun, wah ini mau naik lagi nih, kita tidak meng-cut posisi yang ada ya, tapi kita men-switch dengan buy 0,2, berarti 2 kali lipat dari sell posisi sebelumnya. Nah, kemudian benar ternyata contohnya ya, ini harga benar-benar naik, dia naik 20 pip ya. Ketika ini naik 20 pip, naik 10 pip ya, berarti dari 0,2 kali 10 berarti di sini $20 ya. Nah, ini juga ketika sellnya ini kita tidak cut ya, berarti ketika harga naik 10 pip ya, di sini berarti yang ini adalah minusnya dikali 2 ya, karena ini 10 pip, ini 10 pip ya, berarti dikali 2 berarti minus $20. Nah, ini perhatikan, di sini minus $20, di sini plus $20. Jadi ketika price naik sebanyak 20 pips ya, ini saya tulis saja 20 pips, disinilah namanya kita kembali modal ya. Di sini minus 20, di sini plus $20 ya. Jaraknya yang ini hanya 10 pip, yang ini posisi sell ini kita terfloating sebanyak minus 20 pip ya. Berarti kita di sini posisinya adalah posisi break even point atau kembali modal ya, 0 hasilnya ya. Nah, kapan akan profit ya? Tunggu dia naik lagi, contoh naik lagi 10 pip ke atas sini. Kalau dia naik 10 pip lagi, berarti yang ini adalah 20 kali 2 ya, berarti di sini posisi buy ini dia sudah $40 ya profitnya. Yang ini gimana ya? Yang ini gimana? Nah, yang ini berarti di sini minus 20, ini naik 10 pip, berarti ini adalah minus 30 di sini ya. Yang posisi sell ini adalah minus 30 pips ya. Jadi kalau kita jumlahkan $40 minus 30 pip ya, 30 sama dengan kita masih memperoleh profit sebesar 10 US ya. Jadi kesimpulannya adalah rumusnya, jadi harus kita rumuskan ya. Jadi kalau dia naik 10 pip di sini ya, berarti di sini di level ini ya, di level ini kita harus mengambil posisi 0,2 lot ya. Kalau 20 pip berarti tinggal dikali 2 aja ininya, jarak ininya ke sini ya. Jadi biar nggak begitu bingung teman-teman semuanya ya. Ya, sudah paham ya? Oke, kita ada metode yang lain yang kita hapus lagi, itu posisi naik. Sekarang kita kasih contoh posisi turun, nanti kita aplikasikan di live trade-nya ya. Posisi turun, Anda memiliki keyakinan bahwa harga akan drop ya, ada harga akan naik ya. Ketika di sini Anda pas dia naik sini terus dia koreksi, Anda yakin harganya akan naik. Ternyata ketika Anda sudah berada di posisi ini, Anda mengambil posisi buy atau membeli, open posisi buy sebesar 0,5 lot ya, berarti ya lot. Oke. Terus setelah kita buy 0,5 lot, ternyata harga tidak memihak kepada kita. Harga langsung dari sini langsung dia jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Kita punya target atau trading plan ketika sudah 20 pip ya. Saya akan melakukan posisi switch ya, switching. Jadi benar ketika ini jarak minus 20 pip, berarti sini kita ngambil posisi sell ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebelumnya. Pokoknya ini salah satu ilustrasi aja ya. Berarti kalau dengan menggunakan teknik tadi ya, berarti kita mengambil posisi berlawanan dengan posisi awal kita
berarti lotnya dikali 2, berarti menjadi 1,0 lot ya. Nah, ternyata benar harga turun juga 20 pip di sini. 20 pip. Kita ketahui bahwa kalau 0,5 berarti per pipnya $5. Berarti $5 kalikan dengan 20 pip, di buy kita di posisi ini adalah minus 20 kali $5 berarti minus 100 ya. Jadi 20 pip kali ini. Nah, posisi yang ini ya berarti masih 0. Ternyata benar harga terus turun sebanyak 20 pip juga ya. Jika di sini 20 pip berarti ini $10 ya, jadi kali 20 berarti di sini $200 plus ya. Kalau di sini $200, posisi buy ini berarti minus berapa? Berarti kan 40 ya, ini kan 20 pip juga ya, 20 pip juga. Jadi 40 kali 5 berarti minus $200. Ketika kita cut semuanya di sini ya berarti kita sama seperti tadi, kita break even point. Jadi tidak untung, tidak rugi. Jadi supaya profit bagaimana ya? Kita menunggu lagi momen bahwa kita masih menahan dua posisi ini ya. Kita menahan dua posisi ini hingga dia mencapai posisi profit. Contohnya turun 10 pip lagi, contohnya 10 pip aja contoh ini. Jika turun 10 pip berarti ini 30 pip, 30 pip kali $10 berarti 300 di sini ya, plus 300. Nah, posisi yang ini berarti adalah 20, 40, 50, berarti 50 kali 5 berarti $250 minus. Jadi ketika kita cut ya, all semuanya kita cut bersamaan, yang 0,5 sama sell 1,0 lot berarti posisi kita masih untung plus 50 US dollar ya. Jadi kita tidak mengalami kerugian walaupun kita berbalik arah ya, harganya berbalik arah dari yang kita inginkan ya. Simple ya caranya ya, simple banget caranya, itulah namanya switching. Nah, jadi saya mau menjelaskan switching itu ada namanya, kita sebut saja namanya multiple ya. Multiple itu bisa dikatakan adalah gandanya. Ganda berapa? Kalau ganda 1 ya, berarti ini kita kali 2 ya. Jadi lot yang di open position yang pertama kita kali 2. Kalau 0,5 kita buy, pas kita sell berarti kali 2 berarti sell 1,0 lot. Kalau misalnya di sini 0,3 lot berarti di posisi buy-nya, di posisi sell-nya kita ngambil 0,6. Nah, ini namanya ganda 1 ya. Kalau ganda 2 berarti kalau kita awalnya 0,4 lot ya. Berarti kalau ini tadi kan dikali 2 ya. Berarti ini dikali 3 ya, dikali 3 berarti kita OP-nya 1,2 lot ya. Nah, apa keuntungannya? Jadi kita tidak harus menunggu lama. Makin besar pengalinya atau multiple-nya, berarti lot yang kita tuju itu pipsnya tidak begitu panjang ya, tidak. Jadi makin besar lotnya, makin pendek pipsnya ya, target profit kita. Saya kasih simulasi sekali lagi ya. Nah, ini contohnya. Contoh harga dia naik ya, naik tok. Ini simulasi begini. Di sini kita ngambil posisi sell ya. Kita mau ganda 2 ini, ganda 2 berarti kita kalikan 4 kali
ya, kita kalikan 4 kali ya, berarti ketika kita sell 0,1 ya, kalau ganda 1 berarti kan kita kali 2 ya. Ya, kali 2 berarti kan seharusnya 0,2. Karena kita ganda 2 berarti ini kita kalikan 4 kalinya. Jadi di sini sell, terus di sini kita buy ya. Buy-nya jadi 0,4 ya. Ketika 0,4, jadi kalau misalnya jarak ini ke sini 10 pips ya. Pips. Jadi kita tidak perlu menunggu 10 pip ke atas ini agar BEP. Jadi cukup dengan 5 pip saja dalam kondisi BEP. 5 pips. Nah, setengahnya ya. Berarti kalau dia naik, kita buy 0,4, 5 pip sini kita sudah posisi BEP ya. Ketika naik lagi ke sini ya, posisi kita adalah 2 kali dari profit 0,1 ini gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah makin besar ya, makin besar lotnya berarti pipsnya makin kecil. Ini saya lotnya makin besar itu berarti pipsnya untuk BEP atau profit itu nggak perlu besarin, kecilkan. Itu juga kebalikannya, jika lotnya kecilin berarti pipnya harus dinaik ya. Makin kecil pip lotnya berarti makin naik itu pipsnya gitu ya. Paham semuanya ya? Jadi ini saya pelan-pelan aja saya jelaskan semuanya ke teman-teman agar paham bagaimana cara bertransaksi di trading forex, khususnya option trading ya. Oke, sekarang kita aktualisasikan dalam transaksi ya. Nah, karena ini marketnya sudah masuk market Eropa, tapi kita ketahui bahwa euro dollar, pound sterling atau euro dollar saja kita bahas. Ini dia mengalami penurunan kemarin ya, tajam sekali ya. Tajam sekali. Coba kita lihat di time frame daily-nya atau 1 hari ini, kita lihat di sini. Nih, lihat gerakannya kuat sekali dia menghapus keuntungan selama 1, 2, 3, 4, 5 6 hari terakhir dalam 1 hari langsung terhapus itu ya. Nah berarti kesimpulannya bagaimana kita bertransaksi, kita gunakan contohnya time frame 5 detik ya. Ini 5 detik, ini adalah spreadnya ya. Ini spreadnya lebarnya berapa ini, kurang lebih coba jangan 5 detik lah, yang 1 menit aja ya, 1 menit, karena memang banyak trader juga yang menggunakan metode ini. Nah ini contohnya harga akan naik ya. Oh ini contoh, kita prediksi harga masih akan naik ya. Coba kita open position 0, kita ya 0,1 aja sudah. Ini kita prediksi harga akan naik ya, berarti kita ngambil posisi beli. Tunggu. Kita ngambil posisi beli. Kalau misalnya dia naik ya sudah profit, jadi nggak usah pakai teknik-teknik. Jadi namanya itu adalah single OP ya, single OP. Jadi kita mengambil posisi hanya 1 posisi saja. Warnanya kita ganti dulu ya, jadi warna. Oke, kita sudah mengambil open position ya di sini ya. Ini adalah 0,10 lot, minusnya ini di sini ya. Di sini juga ada ya, jadi lengkap biar di mana-mana. Di sini juga ada minus 1,5 sama semua. Jadi di sini di option khususnya itu stepnya yaitu strong, profit, tambah dan lain-lain ya, semuanya semua di sini. Lihat, ternyata harganya turun ya, mudah-mudahan turun ya, karena kita mau mengaplikasikan teknik switching ini dengan benar. Kan tadi saya sudah pernah bilang, ketika harga
kita mengindikasikan bahwa harga akan naik, berarti kita mengambil posisi yang berlawanan arah ya. Nah, kebetulan kita di sini mengambil posisi 0,1, berarti per pipnya itu adalah $1 ya. $1. Nah, ini dia turun terus. Ini sudah berapa pip ini? Berarti kita asumsikan 3,6 pips saja ya, biar gampangnya. Berarti kita sudah tertinggal 3,6 pips. Apa yang akan terjadi kalau misalnya kita mengambil posisi yang berlawan arah? Jadi caranya adalah kita ini menambah menjadi 0,2 ya, 0,2 ya. Terus kita mengambil posisi tadi pertama adalah beli ya. Ini warna hijau ini artinya beli. Terus kita mengambil posisi jual. Nah, ini contoh ya, jual. Jadi volumenya 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dari posisi yang awal. Yang pertama ini 0,10, ini 0,2. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Ini volumenya warna merah ini mengambil posisi jatuh. Posisi pertama adalah posisi membeli ya dengan 0,10. Nah, ketika harganya turun nih, perhatikan. Ketika harganya turun, nah dia harganya akan terjadi makin turun dia kuat, minusnya makin berkurang. Nah, ini pertama minus 5,6, makin turun dia menjadi minus 4,9 ya. Benar ya, makin profitnya makin lossnya makin berkurang ya, makin kesini makin berkurang. Jadi kalau misalnya benar dia jatuh ya menuju ke sini, ketika BEP ya di sini muncul angka 0 ya. Kalau angka 0 berarti di sini sudah break even point. Kalau kita itulah, kalau di option ini ada namanya tutup semua. Jadi kita bisa menutup posisi semuanya dengan sekali klik ya, sekali klik terus ada namanya muncul konfirmasi ya. Kalau kita nggak jadi, kita tinggal klik aja tanda ini ya. Kalau kita tutup semua, kita masih minus 4,2 dolar ya. Sebaiknya kita tunggu sampai ini warnanya biru. Kalau ini warna biru berarti yang posisi di atas ini lebih besar daripada ini yang plus ya. Posisi sell ini ya, jual ini plus, posisi yang ininya makin besar minusnya ya, jadi minus 8. Jadi ketika di sini minus 6, di sini minus 6 plus 6 ya, berarti posisi kita sudah mengalami namanya break even point atau pengembalian modal ya, atau seimbang ya. Tidak untung, kita tidak rugi. Terus kita pantau aja contoh ini ya. Mudah-mudahan benar ya, sesuai dengan market dia jadi turun terus dan dia menjadi plus ya. Teknik ini juga bisa dikatakan bilang namanya satu lock ya, satu open ya, namanya gitu. Nanti kita bahas di video selanjutnya bagaimana cara teknik trading menggunakan teknik locking ya. Maksudnya apa? Kapan kita harus melocking? Apa manfaatnya locking ya? Kita menghedge ya. Dalam bahasa Inggris namanya hedge ya. Hedge itu adalah posisi kita melocking, melindungi nilai kita ya. Hedge. Kalau di ini kan, kalau kita sudah menghedge-nya berarti namanya hedging. Orang bilang hedging, udah di hedging belum gitu ya. Jadi kita melindungi nilai kerugian yang lebih dalam ya. Itu nanti di video nanti saya jelaskan. Ini sekarang kita bahas bagaimana cara yang namanya switching ya. Oke, kita coba lagi sambil menunggu euro dollar. Nah, kita trading di goldnya sekarang di time frame yang sama, atau kita pindahkan time frame 1 menit ya. Time frame 1 menit ya, time menit di sini. Oke. Nah, kita beranggapan bahwa harga masih akan turun ya, akan turun, berarti kita mengambil posisi beli ya. Nah, kita meyakini contoh ini ya, meyakini bahwa harga akan naik ya, karena tidak ada orang yang tahu harga naik atau turun. Berarti kita yakini harga akan naik, berarti coba kita ambil posisi buy. Jumlah lotnya kita klik di sini adalah, karena gold itu dia mainnya kelipatan 1 ya. Kalau di platform IK option berarti coba kita posisi beli ya.
Oke, 1 lot kita beli. Dapat ya. Terus kalau naik gimana Pak? Kalau naik ya udah profit, jadi nggak ada switchingan gitu ya. Kalau dia turun berarti kita posisinya dalam keadaan, nah, kapan kita akan men-switchnya? Ini karena kita ngambil posisi buy, bisa kita pasang namanya di sini adalah posisi sell stop ya. Jadi kita order posisi tertunda atau pending positionnya, kita beli pada posisi ini contohnya ya, kita jual ya, kita jual pada posisi ini. Kita jual. Jadi posisi tertundanya kita sudah pesan di area sini ya. Ketika harga turun ke sini ya. Nah, ketika dia turun ke sini harganya, jadi kita akan terjadi 2 position ya, yang di atas minus, yang di bawah kalau dia turun terus menjadi plus gitu ya. Ini di gold seperti gini ya. Di pair manapun, karena memang hanya ada 2, yaitu posisi jual dan posisi beli ya. Oke, coba sekarang kita pindah ke dolar yen ya. Dolar yen, cek di sini yang 1 menit aja, 1 menit, frame kecil aja. Oke, Anda meyakini posisinya, contoh ini ya, akan jatuh ini, berarti coba Anda mulai dengan posisi contohnya 0,2 ya, kita posisi jual ya, posisi jual di sini. Terus sini kita order posisi jual sebanyak 0,2 lot. Berarti ketika kita switch ya, kita pasangannya di sini. Di sini harus 2 kalinya. 2 kali lipatnya, berarti sini harus 0,4 ya, 0,4. Berarti kita ketik aja di sini 0,4. Berarti kita pesan di sini posisi ketika dia membreak resistance ya, berarti harga akan naik ya. Di sini saja, jangan jauh-jauh, kalau nggak jauh itu nggak kelihatan. Posisi tertunda, terus kita beli pada posisi ini. Jadi ketika dia kena, harga akan naik ya. Nah, ini kita lihat di euro dollar masih 4,6, masih naik turun ya. Kalau minusnya dia sudah berubah menjadi warna, berubah menjadi 0, berarti kita sudah break even point. Jadi kita tinggal menambah berapa pip lagi ke bawah karena jaraknya sama ya. Jaraknya sama. Kalau misalnya ini ke sini, jadi ini jaraknya sama dengan ini ke sini, berarti itu namanya break even point ya, atau kembali modal. Kalau kita ingin profit lebih banyak ya berarti kita tunggu sekalinya lagi. Kalau di sini 10 pip, di sini 10 pip, berarti di sini harus 20 pip ya. Itu maksimal profitnya di situ. Kita saksikan terus. Ini untuk gold kita lihat ya, posisinya belum kena ya, karena kita posisi single OP sell dan dia masih jatuh itu, jadi masih ada posisi peluang kita profit. Itu namanya single OP ya. Beda halnya kalau misalnya kita lebih besar ya. Kita lihat di sini untuk euro dollar ya, euro dollar kita lihat di sini sudah mulai plus tadi ya, udah menghijau ya, biru. Nah, di sini posisi kita di sini minus 10 dan di sini masih plus 9 dolar, 9,4 ya. Nah, 9,28. Itu dia naik turun. Nah, ketika dia di sini, area sini berarti dia sama, di sini minus, contohnya minus 12, di sini plus 12, berarti sudah kembali modal ya. Yen juga begitu, lihat posisi dolar yen, kita mengambil posisi jual dulu ya. Di sini udah minus 8,7, tapi kita pasang posisi di sini gitu ya. Nah, ini sudah kena ya posisinya ya, kena posisinya di sini buy. Nah, kita lihat euro sudah profit ya, tuh sudah profit, berarti yang di atas ini minusnya 12, di sini adalah plus 12 lebih, tadi sudah profit ya.
Nah, yennya masih negatif ya, karena dia sudah kena. Nah, ini posisinya 2 ya. Ini kalau kita lihat di sini posisinya mana dia? Nah, ini posisinya emas sama yen ya, yen emas yen. Nah, ini profit yennya, nanti kita tunggu yennya di sini menjadi 0 ya, atau berubah menjadi biru ya. Kalau dia abu-abu berarti kembali modal ya. Nah, ini minusnya berkurang karena ini 0,4 di sini, sedangkan di sini adalah 0,2 lot ya, berarti 2 kalinya. Kalau 3 kalinya berarti nggak perlu kita harus menunggu sepanjang jarak ini juga untuk BP, cukup setengahnya saja. Berarti di sini harus 0,8 ya, berarti di sini cukup setengah dari pergerakan di sini sudah kembali modal ya. Simple ya, caranya simple seperti. Nah, ini sudah mendekati break pointnya. Jadi karena di IQ option ada fasilitas ini ya, fasilitas close on, kita bisa manfaatkan posisi close. Kalau misalnya belum profit sama sekali, berarti kita harus menunggu. Ini masih minus 69 dolar tadi, minusnya sudah berkurang tadi sih sebenarnya. Nah, gitu aja sih, simple sih teman-teman semuanya, cara trading dengan menggunakan switching ya. Jadi bisa Anda praktikkan di trading di platform manapun, khususnya di platform IQ option ya. Kita lihat di gold, di sini emas, di sini posisinya single OP ya. Ini sudah hampir profit di sini. Nanti kita tunggu aja beberapa menit kemudian, mudah-mudahan hasilnya bisa ya. Oke, mungkin cukup sekian gitu aja. Semoga tayangan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nanti kita lanjutkan ke metode lain ya, namanya adalah cara trading martingale ya, dalam live trading forex dan gold. Jadi martingale ini paling sering digunakan pada sisi transaksi di EA atau robot ya. Dan saya belum tahu kalau misalnya di IQ option ini bisa dipasangin robot ya, saya belum pernah cobain, soalnya selama ini trading dengan cara manual saja. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Semangat ya, wassalam.